Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Teman-teman yang berbahagia, pada kesempatan ini saya akan mengulang tentang belajar di kitab Fathur Rabbani karya Syekh Abdul Qadir Al-Jailani. Itu kitab nasihat agar hati dan ruhani tetap sehat, yang pada malam hari ini sampai ke majelis ke-39, yang pada dasarnya tadi jam 8, jam 20 WIB sudah kami laksanakan live, tetapi ternyata ada kesalahan teknis sehingga mohon maaf, ini akan saya ulang kembali. Ada beberapa judul yang ada di majelis ke-39 ini, antara lain yang pertama adalah keridhaan salah satu pertanda keimanan. Semua keselamatan diraih dengan meridhoi segala ketetapan Allah, memendekkan angan-angan dan bersikap zuhud terhadap dunia. Jika kalian mendapati sebuah kelemahan pada diri kalian, maka obatilah dengan mengingat kematian dan memendekkan angan-angan. Ya, sedikit kita ulas bahwa semua keselamatan itu diraih dengan meridhoi, menerima dengan ketulusan atas segala ketetapan Allah, baik itu yang menyenangkan maupun yang tidak menyenangkan. Semuanya diterima ya dengan rasa tulus. Nah, biasanya teman-teman, bahwa ketika kita menerima sesuatu yang menyenangkan, kita bahagia, senang. Tetapi ketika menerima sesuatu yang terjadi pada diri kita, hal yang tidak menyenangkan, misalnya menyakitkan, biasanya pada umumnya adalah protes. Nah, sebagai bentuk keselamatan itu bisa dicapai ya, atau diraih dengan meridhoi atas segala ketetapan yang terjadi pada diri manusia. Jika kalian mendapat sebuah kelemahan pada diri kalian, kelemahan yang ada pada diri kita yang kita rasakan, maka obatilah dengan mengingat kematian, mengingat tentang kematian, karena semua yang hidup ya kullu nafsin dha'iqatul maut, semua yang bernyawa pasti akan merasakan kematian. Kemudian memendekkan angan-angan. Jadi kita jangan ngoyoworo ya, ngoyoworo itu panjang angan-angan. Kemudian berikutnya adalah peninggal amal adalah orang tamak. Orang yang bersandar pada amal adalah orang tertipu. Siapa yang tidak menjadikan syariat sebagai kawan dalam setiap keadaannya, maka dia celaka bersama orang-orang yang celaka. Jadi siapapun yang tidak menjadikan syariat sebagai kawan dalam setiap keadaan, maka dia celaka bersama orang-orang yang celaka. Bersyariat itu adalah sebuah keharusan. Ketika hidup di dunia ini memang semuanya adalah serba syariat. Maka dari itu beramallah, bersungguh-sungguhlah, dan jangan pernah bergantung pada amal. Beramal, selalu beramal, bersungguh-sungguh di dalam beramal, tetapi jangan bergantung kepada amal, karena tempat bergantungnya
segala sesuatu makhluk, ya, terutama manusia, tempat bergantungnya bukan pada amal, tetapi pada Allah. Allah sendiri menyatakan dirinya Allahus Somad. Allah tempat bergantungnya segala sesuatu. Jadi jangan sampai menjadi salah sasaran bergantung kepada amal. Amal itu bukan tempat bergantung. Amal itu adalah perbuatan, pekerjaan. Jadi kalau kita bergantung kepada pekerjaan, kepada perbuatan, kepada amal, artinya kita tidak bergantung kepada Tuhan, kepada Allah. Padahal tempat bergantungnya segala sesuatu, tempat bergantungnya makhluk hanya kepada Allah saja. Beramallah bersungguh-sungguhlah, dan jangan pernah bergantung pada amal. Sebab peninggal amal adalah orang tamak. Tamak itu rakus. Sedangkan orang yang bersandar pada amal adalah orang yang sombong. Orang sombong yang tertipu. Ya karena mengapa tertipu? Ya karena bergantungnya bukan lagi kepada Allah. Sementara Allah Tuhan yang dipertuhankan oleh baginda Rasulullah Muhammad SAW adalah Allahu Ahad, Allahu Somad. Dan orang yang bersandar pada amal itu adalah orang sombong. Sudah sombong dan juga tertipu. Kemudian yang berikutnya adalah tinggalkanlah sebelum kau ditinggalkan. Tinggalkanlah sebelum kau ditinggalkan. Antarkanlah sebelum kau diantarkan. Asingkanlah sebelum kau diasingkan. Keluarga dan seluruh makhluk. Sesungguhnya mereka tak lagi bermanfaat bagimu setelah engkau berada di alam kubur. Ini apa yang suruh ditinggalkan? Jadi meninggalkan sesuatu yang tidak bermanfaat bagi diri manusia setelah berada di alam kubur. Ya, harta benda, kekayaan, itu semuanya tidak akan bermanfaat ketika sudah ditinggalkan oleh pemiliknya. Oleh karenanya, antarkanlah sebelum kau diantarkan. Diantarkan kemana? Diantarkan ke pemakaman, alias sudah wafat, sudah meninggal. Kemudian tinggalkanlah sebelum kau ditinggalkan. Ditinggalkan oleh harta benda, oleh dunia. Ya karena sesungguhnya harta dunia itu akan meninggalkan kita, atau kita yang akan meninggalkan dunia atau harta benda itu. Kemudian asingkanlah sebelum kau diasingkan keluarga dan seluruh makhluk. Nah, kita bukan lagi hidup dengan manusia atau dengan saudara, keluarga, tetapi sesungguhnya kita hidup bersama Tuhan, bersama Allah. Maka tinggalkanlah, asingkanlah. Dan ini juga yang sering kita dengar, mutu qobla anta mutu. Matilah kamu sebelum kau mati yang sesungguhnya. Matikanlah. Apa di sini juga dibahas, asingkanlah dirimu. Ya. Sehingga tidak bergantung kepada selain Allah. Nah karena semuanya itu sudah tidak ada manfaatnya ketika orang itu sudah berada di alam kubur. Ya, kecuali yang harus ditinggalkan itu sebelumnya dimanfaatkan dulu untuk menabung menjadi 3 tabungan ya. Ada amal jariah, kemudian ilmu yang bermanfaat, dan yang berikutnya adalah anak soleh yang mendoakan orang tuanya. 3 hal ini yang
akan nanti menjadi aset. Ya, kalau saya katakan mungkin ini termasuk passive income ya. Passive income bagi orang-orang yang menanam investasi 3 hal itu. Ada ilmu yang bermanfaat, kemudian anak soleh yang mendoakan orang tuanya, dan kemudian amal jariah. Ini yang menjadi investasi ketika masih hidup dan akan diperoleh hasilnya, ya, akan mengalir hasilnya ketika sudah di alam barzah. Nah, kemudian warok adalah pakaian agama. Santri-santriku, bersikap waroklah, sebab warok adalah pakaian agama kalian. Berhati-hati, sangat berhati-hati. Ya, jadi dalam kehidupan ini kan banyak sekali tipu daya, banyak sekali jalan-jalan yang menuju kesesatan. Ya, tanpa kita sadari sering berada di jalan itu. Sering sekali kita tertipu oleh keadaan-keadaan yang kelihatannya menuju Tuhan, tapi sesungguhnya menuju kepada selain Allah. Bergantungnya harusnya kepada Tuhan, malah bergantungnya kepada amal misalnya. Kemudian tertolaklah ibadahnya orang jahil. Aku tak memikirkan pujian dan celaanmu. Aku tak memikirkan pemberian dan penolakanmu. Aku tak memikirkan keadaan terhadap, saya ulangi, aku tak memikirkan keadaan menghadap atau berpalingmu. Sebab engkau jahil, sedangkan orang jahil tidak dipedulikan. Sehingga ketika engkau beribadah kepada Allah, maka ibadahmu adalah tertolak. Karena ibadahnya dilantari kebodohan, sementara kebodohan seluruhnya merusak. Tidak ada keuntungan untukmu sampai mengikuti Al-Quran dan Sunnah. Saya mengartikan atau memahami dari kalimat ini, yang disebut jahil itu bukan bodoh keilmuan ya. Karena semua orang itu mempunyai keahlian masing-masing. Ada yang pinter di bidang A tetapi tidak tahu di bidang B. Ada yang tahu di bidang B tapi tidak pinter di bidang C, dan seterusnya. Nah, di sini yang saya pahami bahwa orang jahil itu adalah orang-orang yang tidak memedulikan, acuh tak acuh. Ketika diberi pelajaran, diberi informasi tentang kebenaran yang diambil dari dasar Al-Quran maupun hadis, tapi mereka itu tidak memedulikan. Dia akan berpegang teguh kepada pelajaran-pelajaran nenek moyang dulu yang tanpa mengetahui yang sesungguhnya. Mungkin hanya kalau saya katakan hanya Turki ya, nuturi omongnya kakine ya. Itu biasa disebut begitu. Nah, orang jahil itu ibadahnya tertolak karena ibadahnya dilantari kebodohan. Atau mungkin juga dipahami bahwa inilah orang-orang yang taklid buta. Dia mengerjakan apa yang pernah didengarnya atau diajarkannya, tetapi tanpa mengetahui ilmunya. Nah, barangkali ini juga bisa diartikan seperti itu. Kemudian berikutnya adalah ini yang sering sekali diungkapkan oleh para guru-guru. Siapakah guru orang yang tak berguru? Siapakah guru orang yang tidak berguru? Seorang ulama menyatakan, siapa saja yang tidak memiliki guru, maka iblis adalah gurunya. Ini kan sering ya kita dengar yang seperti ini. Jadi kalau orang tidak berguru, maka gurunya adalah iblis. Oleh karenanya kita wajib untuk berguru. Lalu siapa yang dimaksud guru di sini? Ya, bukan hanya guru matematika, guru bahasa Indonesia, guru bahasa Inggris, dan lain-lain.
yang dimaksud guru ini bukan hanya sekedar guru syariat, tetapi di sini yang dimaksud adalah guru ruhaniyah atau yang biasa disebut mursyid. Nah, mengapa demikian? Ya karena dengan ada mursyid nanti rohaniyah seorang salik, ya seorang murid itu akan terbimbing. Tapi harus ada. Maka darinya ikutilah para guru yang alim terhadap Al-Quran dan Sunnah, sekaligus yang mengamalkan keduanya. Jadi kalau ada mengaku alim, mengaku ulama, tetapi tidak menjalankan apa yang ditunjukkan, dituntunkan oleh Al-Quran, apa yang diajarkan oleh Nabi, maka ya jangan diikuti, karena pegangannya hanya dua, Quran dan Sunnah. Berbaik sangkalah kepada mereka, belajarlah dari mereka, perbaiki etika di hadapan mereka, perbaiki pula cara bergaul dengan mereka, niscaya engkau beruntung. Artinya ketika engkau tidak mengikuti Al-Quran dan Sunnah, tidak pula berguru kepada mereka yang arif kepada keduanya, bagaimana engkau akan mendapatkan untung? Ya, makanya perlu sekali mempunyai mursyid, ya, mempunyai mursyid. Aku pernah mendengar, siapapun yang merasa cukup dengan pandangan akalnya, niscaya akan tersesat. Akal itu digunakan tapi bukan untuk ngakal-akali, ya, untuk mempelajari, untuk mengambil kebenaran, untuk merenung supaya menemukan kebenaran yang sejati, kebenaran yang hak, bukan kebenaran dengan kata-kata saja, tetapi dengan perilaku. Nah, karena itu didiklah nafsumu dengan bersahabat dengan orang-orang yang lebih alim dari kamu. Kita berusaha untuk mencari orang-orang yang lebih alim, pergaulilah mereka. Sibukkanlah diri untuk memperbaiki nafsu. Setelah itu barulah engkau beralih kepada yang lain. Jadi utamakan dulu lah, ya, utamakan dulu kita memperbaiki nafsu. Nah, ini nafsu karena sifatnya ruhaniyah, ini tidak bisa dipelajari dengan jasmaniyah, ya. Yang ruhaniyah dipelajari ilmunya ilmu ruhaniyah, yang jasmaniyah yang dipelajari dengan ilmu jasmaniyah. Demikian seterusnya. Jadi belajar ilmu itu juga sesuai dengan yang dipelajari. Jangan ilmu matematika untuk melajari bahasa Indonesia, nanti nggak nyambung. Begitu seterusnya. Nah, kita jangan alergi terhadap ilmu yang belum kita tahu, sementara kita malah menganggap dirinya sudah serba tahu. Tahu sedikit atau sedikit tahu, ya, tetapi untuk menjudge atau menghukumi orang-orang yang pandai di bidang ilmu yang lain dianggapnya salah. Cobalah kita bijaksana. Kita lanjutkan ke majelis yang ke-40. Judul pertamanya adalah mendalami agama Islam kunci keselamatan. Memahami agama adalah kunci mengenal nafsu. Siapapun yang mengenal Tuhannya, maka dia akan mengenal segala sesuatu. Siapapun orangnya yang mengenal Allah pasti akan mengenali sesuatu. Karena di alam semesta ini adanya hanya Allah dan sesuatu. Allah sebagai pencipta, sesuatu-sesuatu itu adalah ciptaannya atau makhluk. Jadi kalau itu bukan pencipta, ya pasti makhluk. Kalau itu makhluk, pasti bukan pencipta. Ya, jadi kenali semuanya makhluk-makhluk itu, nanti kau akan mengenal Allah Tuhanmu. Begitulah gampangannya. Penghambaannya kepada Allah akan benar. Dirinya terbebas dari penghambaan kepada yang lain. Ya, jadi kalau benar bertuhannya kepada Allah, nanti akan terbebas dari penghambaan kepada selain Allah.
Kalau masih ada penghambaan kepada selain Allah, itu namanya syirik. Maka buanglah jauh-jauh hamba-hamba selain Allah. Kita menghamba hanya kepada Allah saja. Ketahuilah, tidak ada keuntungan, tidak ada keselamatan untukmu sampai engkau mementingkan Allah dibandingkan yang lain, mementingkan agamamu ketimbang syahwatnya, mementingkan akhiratmu dibandingkan dunianya. Ya, semuanya tinggalkan gitu ya. Karena apa? Tidak ada keselamatan untuk sampai engkau mementingkan Allah dibanding yang lain. Pentingkanlah Allah dulu, yang lain itu kemudian. Pandanglah Allah dulu, perhatikan Allah dulu. Jadi sesuai dengan penjelasan di surat Fusilat ya, innahu bikulli syai'in muhit. Sesungguhnya Tuhanmu meliputi segala sesuatu. Kalau diri kita semuanya diliputi oleh Tuhan, artinya Tuhan itu dekat dengan kita. Nah, kalau Tuhan sudah dekat dengan kita, maka kita bisa merasakan kedekatannya dan kita akan merasa takut kalau berbuat kesalahan. Sadarilah kebinasaanmu disebabkan oleh mendahulukan syahwat dibanding agamamu, mementingkan dunia dibanding akhirat. Karenanya amalkan konsep ini, niscaya cukup bagimu, sebab selama ini engkau terhalang melihat Allah sehingga Dia tidak memenuhi permintaanmu. Banyak orang yang terhalang pandangannya memandang kepada Allah itu bukan karena tembok yang tinggi, tembok yang tebal, atau kacamata yang hitam, atau mata yang ditutupi, ya bukan itu. Terhalang, tidak bisa ya melihat Allah itu karena mementingkan syahwat dibandingkan agama, mementingkan dunia dibanding akhirat. Jadi yang dipentingkan itu sesuatu-sesuatu, dan sesuatu-sesuatu yang paling nutupi pandangan manusia kepada Allah itu adalah nafsu. Nafsu ya. Jadi yang kalau dikaji itu ada 7 sifat. Sifat ma'ani. Ada kudrat, iradat, hayat ya. Kudrat, iradat, hayat, sama, basar, ilmu, kalam. Jadi ada 7 sifat inilah yang menabiri sehingga manusia itu tidak bisa melihat Allah. Jadi kalau ada kalimat melihat Allah itu jangan dibayangkan seperti melihat sesuatu benda. Ya, ini kan ada pelajarannya ya, bagaimana melihat Allah. Ya, ikuti saja di kajian-kajian ini, barangkali nanti pada saatnya kita sampai ke situ. Nah, ketika kita tidak melihat Allah sehingga Dia tidak memenuhi permintaanmu, bagaimana kita akan dipermintakan diberi ketika kita mintanya juga tidak jelas? Yang seharusnya minta kepada Tuhan, kepada Allah, ya, tetapi mintanya justru kepada yang selainnya. Mengapa demikian? Ya karena kita pandangnya terhalang, tidak bisa melihat Allah. Yang menghalangnya apa? Ya nafsu itu, yang isinya 7. Jadi merasa berkehendak, merasa berkuasa, merasa hidup, merasa mendengar, merasa melihat, merasa mengerti, mengetahui, dan merasa berkata-kata. Ada 7 yang itu. Yang ini menghalangi terhadap penglihatan kepada Allah. Kemudian berikutnya adalah akan berhentikah engkau menanam dunia? Sesungguhnya engkau terus sibuk menanam dunia, bukan menanam akhirat. Jadi
yang dituju itu dunia, yang diuri-uri itu dunia, yang dipelihara itu dunia, ditanam, dipelihara, dipupuk ya. Nanti ya kalau panen ya panen dunia, tetapi tidak menanam akhirat. Apakah engkau tidak tahu bahwa pencari dunia tidak akan beruntung di akhirat? Ya kalau dapatnya di dunia ya sudah. Nah, makanya ada ilmu yang bisa menjadikan seorang itu setiap saat ada dalam peribadahan. Ya, siapa itu orangnya? Orang yang paham terhadap wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Jadi tugas manusia itu kan hanya mengabdi. Jadi apapun yang dilakukan itu mestinya disadari bahwa itu adalah bentuk pengabdian. Mengabdi kepada Allah dinamakan ibadah. Mengabdi kepada selain Allah bukan disebut ibadah. Jadi hanya akan disebut sebagai ibadah suatu perbuatan ketika ditujukan kepada Allah, fokusnya kepada Allah, bergantungnya kepada Allah. Jadi kalau perbuatan itu bukan kepada Allah, ditujukan kepada Allah, artinya perbuatan itu tidak lillahi ta'ala. Kalau perbuatan itu tidak lillahi ta'ala, pasti itu perbuatan dunia. Ya, kalau perbuatan yang tertuju akhirat ya mesti lillahi ta'ala. Tetapi bagi yang memahami, maka mengejar akhirat itu lebih penting daripada mengejar dunia. Jika mengejar akhirat di dunia dilandasi dengan pemahaman bahwa segala sesuatu terjadi itu karena perintah Allah, karena tugas manusianya hanya mengabdi, maka kerjakanlah tugas-tugas itu dengan sebaik-baiknya. Dan jangan mengharap selain kita, hanya tunduk dan taat kepada Allah yang memberikan perintah kepada manusia. Lebih tidak beruntung lagi, dia tidak akan bisa melihat al-haq di sana. Jangankan melihat di sana ya, di dunia juga tidak melihat. Apakah Tuhan yang di sana itu beda dengan Tuhan yang di dunia? Ya sama. Nah, oleh karenanya, kalau kenal di sini ya nanti dimanapun kita kenal. Permisalnya begini, kalau saya disuruh mencari seseorang, namanya sudah ditunjukkan kepada saya, tetapi saya belum pernah melihat orang itu. Sementara saya harus menemui orang itu di keramaian. Nah, kira-kira bisa nggak kita ketemu? Ya kalau nggak mungkin ketemu lah, walaupun mungkin berdampingan duduknya atau berdirinya, tapi karena tidak mengenal maka tidak akan tahu siapa itu orangnya. Jadi syarat untuk bisa melihat ya harus mengenali dulu. Kemudian berikutnya adalah peganglah sekuat-kuatnya pecut melawan nafsu. Pecut ya, pecut bahasa Indonesia apa? Pecut. Anakku, pukullah nafsumu dengan pecut kelaparan dan penolakan terhadap syahwat. Ya kalau ini ya nafsu dilemahkan dengan kelaparan, artinya dengan puasa ya, dengan puasa. Kalau ingin melemahkan nafsu ya salah satu jalannya adalah dengan berpuasa. Kemudian penolakan terhadap syahwat. Nanti kalau puasanya jadi ya syahwatnya akan tertolak dengan sendirinya. Kemudian kesenangan dan segala kelezatan. Apa saja yang menjadi kesenangan, apa saja menjadi kelezatan kehidupan dunia, itu jangan diikuti sebagai ketundukan kepada nafsu. Ya, akan diikuti dengan ketundukan sebagai kepada nafsu. Pukullah hatimu dengan pecut ketakutan dan pengawasan Allah. Ya takut tadi bukan takut kita seperti takut kepada hewan-hewan yang buas ya, yang bisa mencelakai. Takut kepada Allah itu adalah penghormatan yang teramat sangat ya, yang maha istimewa, maha tinggi,
apalagi ya semuanya tentang Allah itu. Jadi bukan takut malah lari, takut terhadap terhadap Allah atas ya, kekuasaannya, atas kehendaknya, ya semuanya itulah. Jadi kita tidak merasa bahwa dirinya bisa, yang bisa itu Allah, yang meliputi segala satu Allah, yang timur dan barat itu milik Allah, dan kemanapun kamu menghadap di situ wajah Allah, yang Allah lebih dekat dari urat leher. Nah itu semua disadari, sehingga nanti kita akan bisa takutnya kepada Allah itu karena penghormatannya kepada Allah yang luar biasa. Contohnya begini, ketika kita takut kepada bupati atau kepada gubernur atau kepada presiden, itu bukan takut ingin lari ketika ketemu, justru kita ingin ketemu, merindukan kepengen ketemu presiden, kepengen ketemu gubernur, kepengen ketemu bupati. Nah setelah ketemu, karena saya misalnya, kita merasa sebagai orang rendahan, mestinya menghormatinya kepada bupati ya, gubernur atau presiden, itu kan bersungguh-sungguh sekali rasa hormatnya. Itulah yang disebut di situ rasa takut kepada Allah. Kemudian jadikan istighfar sebagai kebiasaan nafsu dan hatimu, sebagai kebiasaan nafsu dan hatimu. Nafsunya istighfar, batinnya, hatinya istighfar. Mohon ampunan kepada Allah atas segala hal dosa-dosa yang tidak kita sadari maupun yang kita sadari. Nah demikianlah teman-teman semuanya. Mohon maaf sekali lagi karena tadi di live itu tidak jadi karena ada kesalahan teknis, maka saya ulangi. Dan ini mudah-mudahan kita bisa mengambil manfaatnya, membaik pelajaran ini. Dan insya Allah untuk malam Rebo yang akan datang, masuk ke majelis ke-41. Insya Allah juga dengan 42. Karena di materi 41 ini hanya satu halaman, ya, satu judul. Jadi kita tambah dengan satu majelis lagi, itu majelis ke-42. Demikian teman-teman, mari kita akhiri dengan doa kifaratul majelis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Allahumma sholli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Allahumma sholli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Allahumma sholli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Ya Sayyidi ya Rasulullah. Sekali lagi mari kita bersyukur dengan kita bertahmid mengucapkan alhamdulillahirabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.